kita yang kedua. Jadi tadi di video pertama kita sudah mencari solusi PD eksak sampai ke tahap mencari fungsi f. Ketemu fungsi f besarnya itu ini ya, x pangkat 6 y pangkat 3 plus x pangkat 4 y pangkat 5 plus c1. Nah selanjutnya kalau sudah ketemu f, cara nyari solusinya bagaimana? Nah sebenarnya sih kita berangkatnya dari sini. Nah jadi kalau kita sudah ketemu fungsi f, berarti kan kita punya ini nih, punya persamaan diferensial yang kita punya nanti bentuknya seperti ini kan, D turunan totalnya f sama dengan 0 gitu kan. Sehingga kalau mau mencari itu solusinya ya tinggal kita integralkan saja kedua ruas, ini diintegralkan, ini juga diintegralkan, sehingga diperoleh fxy sama dengan c, yang itu merupakan solusi. Kalau gitu di contoh kita yang tadi, setelah ketemu f besarnya itu ini, berarti kita punya persamaan diferensial yang soal tadi itu dapat dinyatakan dalam df besar sama dengan dc. Kalau C2 gitu ya, dc2 gitu ya, sama dengan dc2 nggih. 0 itu diintegralkan kita anggap sebagai c2. Sehingga kalau kita integralkan kedua ruas kita diperoleh fxy sama dengan c2. Kalau gitu x pangkat 6 y pangkat 3 plus x pangkat 4 y pangkat 5 plus c1 sama dengan c2. C1 dan C2 dijadikan satu, kita yang membentuk konstanta yang baru, berapa konstanta berapa kita nggak terlalu peduli, yang penting itu konstanta gitu ya. Jadi kita menuliskannya x pangkat 6 y pangkat 3 plus x pangkat 4 y pangkat 5 sama dengan c begitu. Mungkin cara untuk memperoleh solusi ini akan lebih mudah nanti ketika pada metode pengelompokan variabel. Oke. Kita lanjut ke contoh kedua dulu, tetap masih pakai metode standar tapi contoh yang kedua. Jadi soalnya ini ya, 3e pangkat 3xy min 2x dx ditambah e pangkat 3x dy sama dengan 0. Mau mencari solusinya seperti yang tadi, kita perlu nyari fungsi f yang kalau diturunkan terhadap x hasilnya itu ini m, dan jika diturunkan terhadap y hasilnya itu ini n. Berarti kalau gitu dalam hal ini saya akan mencari cara yang pakai mengintegralkan n ya terhadap y. Kalau tadi kan kita mengintegralkan m terhadap x. Kalau contoh ini saya akan mencoba mengintegralkan n terhadap y. Oke, jadi fungsi n-nya kan e pangkat 3x, kita integralkan terhadap y. Berarti karena ini semuanya dalam x, kita anggap konstanta ya, jadi tinggal tambahkan aja y di depannya. Jadi y e pangkat 3x. Tapi kita juga perlu jaga-jaga, jangan-jangan sebenarnya ada fungsi x di fungsi f besar itu, jangan-jangan ada fungsi lain dalam x, yang mana jika kita turunkan terhadap y hasilnya kan 0, nggak kelihatan. Jadi bentuk jaga-jaganya kita tambahkan plus h besar x. Dalam hal ini fungsinya h itu dalam x semua, boleh konstanta. Tapi kalau misalkan nggak konstanta, memuat variabel, itu variabelnya itu x semua. Kalau variabelnya x semua kan kalau diturunkan terhadap y hasilnya 0 gitu ya. Nah, terus selanjutnya sudah kita punya calon fungsi f, kita juga harus memastikan bahwa fungsi f itu kalau diturunkan terhadap x hasilnya haruslah m. Kalau gitu fungsi yang kita peroleh di nomor 7 tadi kita turunkan terhadap x, ketemunya 3y e pangkat 3x ditambah h aksen x, ini hasil penurunan, ketemunya ini kan ya. Nah ini itu harus sama dengan m, padahal m nya apa? M nya itu 3e pangkat 3xy min 2x. Ini suku pertama, sudah sama kan dengan ini ya, cuma beda penempatan y nya saja. Terus suku kedua, suku keduanya h aksen harus sama dengan, h aksennya sama dengan min 2x diperoleh itu. Kalau begitu mencari h-nya bagaimana? Ya tinggal diintegralkan saja terhadap x. Hasilnya min x kuadrat plus c1, ya kan? Kalau diintegralkan pasti kan mungkin aja memuat konstanta ya, jaga-jaganya kita tambahi plus c1. Kalau begitu kita peroleh fungsi f besarnya itu 3y e pangkat 3x min x kuadrat plus c1. Nanti solusinya berarti tinggal ini sama dengan kan c2, sehingga diperoleh 3y e pangkat 3x min x kuadrat plus c1 sama dengan c2. C nya kita kumpulkan jadi 1, kita sebut dengan c saja.
Jadi 3y pangkat 3x min x kuadrat sama dengan c. Itu solusi dari PD yang di atas ini, yang di soal ini. Cukup mudah bukan? Masih tidak terlalu bingung kan? Itu kalau metode standar, jadi ada diintegralkan terhadap x dulu, kemudian dicek integralkan terhadap y, atau kebalikannya, diintegralkan terhadap y terus dicek diturunkan terhadap x, seperti itu. Kalau yang itu metode standar. Sekarang kita coba pakai metode pengelompokan variabel. Ini lebih mudah lagi. Caranya bagaimana untuk mencari solusi PD eksak pakai metode pengelompokan variabel? Yang pertama, kita kelompokkan setiap suku-suku sesuai variabel pendiferensialan. Yang kedua, kita identifikasi turunan suku yang tertinggal itu apakah itu merupakan turunan fungsi tertentu berdasarkan aturan perkalian atau tidak. Yang ketiga, mengintegralkan masing-masing suku. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Kita punya 4 contoh soal. Saya akan bahas nomor 1 dan nomor 2. Nomor 2 ini sama dengan contoh yang sudah kita bahas tadi di metode standar. Oke, nomor 1 dulu. Kita punya ini metode pengelompokan variabel maksudnya ya. Kita punya persamaan diferensialnya 6x kuadrat plus 2xy dx ditambah x kuadrat plus 6y dy sama dengan 0. Kalau mau memakai metode pengelompokan variabel, kita menulis ulang persamaan diferensial ini menjadi bentuk seperti ini. Jadi dikeluarkan 6x kuadrat dx 2xy dx ditambah x kuadrat dy 6y dy. Jadi dikeluarkan. Nah, terus setelah dikeluarkan, yang x ini misalkan 6x kuadrat dx itu sendiri, terus 6y dy itu juga sendiri. Nah, sementara yang belakangnya dx tapi masih ada y depannya, atau belakangnya dy tapi masih ada x depannya, itu dikelompokkan jadi satu. Seperti ini, 2xy dx ditambah x kuadrat dy jadi satu ini. Jadi yang murni dalam x semua dan juga belakangnya juga dx disendirikan. Murni dalam y semua dan juga belakangnya dy disendirikan. Terus yang masih nyampur dx tapi ada y depannya, dy tapi ada x depannya. Seperti itu dikelompokkan jadi satu. Nah, setelah itu kita cari integralnya masing-masing. 6x kuadrat itu turunannya apa sih? Oh, turunannya 2x pangkat 3. 6y dy itu turunannya apa sih? Oh, turunannya 3y kuadrat. Nah, setelah ini gampang, yang masih yang satu variabel ini gampang, tapi yang masih variabelnya nyampur ini, nah di sini Anda harus jeli melihatnya Anda, karena nanti ini kayak kita membalikkan aturan perkalian gitu sih. Kita sudah punya hasil turunannya, kita mencari fungsi yang kalau diturunkan itu hasilnya ini, tetapi fungsi itu aturan perkalian, pakai aturan perkalian, pakai u aksen v plus uv aksen. Nah, dalam hal ini memang perlu banyak latihan, tetapi sebenarnya kalau Anda sudah tahu, sudah sering melihat polanya, pasti langsung melihat, oh ini kalau diturunkan terhadap x hasilnya 2xy, tapi kalau diturunkan terhadap y hasilnya x kuadrat, y nya hilang. Berarti kalau gitu fungsi yang diturunkan itu seperti ini hasilnya, itu berarti pasti x kuadrat y. Coba dicek, x kuadrat y kalau diturunkan terhadap x hasilnya apa? 2xy kan. Sementara kalau diturunkan terhadap y hasilnya apa? X kuadrat saja kan. Nah, seperti itu. Jadi kalau gitu yang sebelah ini 6x kuadrat dx jadinya itu turunan totalnya 2x pangkat 3, yang tengah ini turunan totalnya x kuadrat y, yang ini turunan totalnya 3y kuadrat, yang kanan ini turunannya dari c. Kalau begitu solusinya bisa dicari dengan cara, ya ini bisa dijadikan 1, d dari 2x pangkat 3 plus x kuadrat y plus 3y kuadrat sama dengan dc. Atau berarti solusinya tinggal diintegralkan kedua ruas sehingga diperoleh 2x pangkat 3 plus x kuadrat y plus 3y kuadrat sama dengan c. Mudah kan? Yang paling sulit cuma di bagian ini. Bukan sulit sebenarnya, kalau Anda tidak cukup latihan mungkin tidak bisa melihatnya dengan jelas. Intinya Anda harus mencari fungsi yang kalau diturunkan terhadap x hasilnya 2xy, sedangkan kalau diturunkan terhadap y hasilnya itu x kuadrat, yaitu fungsi x kuadrat y. Oke, kita coba contoh lain. Contoh yang tadi 6x pangkat 5 y pangkat 3 dan seterusnya ini ya. Nah, ini kalau kita tulis per suku, ternyata tidak ada satupun suku yang sendiri yang
murni dalam X ataupun murni dalam Y. Coba diperhatikan. Ini 6x pangkat 5 Y pangkat 3 dx. 4x pangkat 3 Y pangkat 5 dx. Ini 3x pangkat 6 Y kuadrat dy. 5x pangkat 4 Y pangkat 4 dy. Nggak ada kan yang murni X semua atau Y semua? Nggak ada. Makanya kalau gitu kita kelompok-kelompokannya modelnya seperti ini. Ini 6x pangkat 5 Y pangkat 3 dx dengan 3x pangkat 6 Y pangkat 2 dy. Ini saya kelompokkan. 6x pangkat 5 Y pangkat 3 dx, 3x pangkat 6 Y pangkat 2 dy. Kenapa memilih mengelompokkannya dengan yang ini? Karena satunya dx, satunya dy. Selain itu karena pangkatnya itu berdekatan. Ini pangkat 5x nya, ini x nya pangkat 6, ini y nya pangkat 3, ini y nya pangkat 2. Jadi kan berdekatan. Jadi ini mikir saya mungkin ini bisa jadikan satu, dikelompokkan. Begitu juga dengan ini x pangkat 3, ini pangkat 4, y nya pangkat 5, ini y nya pangkat 4, kan berdekatan. Jadi ini saya jadikan satu dengan yang ini. Sehingga terus kita harus mikir fungsi apa ya yang kalau diturunkan terhadap x hasilnya itu 6x pangkat 5 y pangkat 3, turunkan terhadap x hasilnya 6x pangkat 5 y pangkat 3. Y pangkat 3 nya kan dianggap konstan, berarti tetap y pangkat 3. Tapi kalau turunan terhadap x nya jadi 6x pangkat 5, berarti mau nggak mau sini harusnya x pangkat 6. X pangkat 6 y pangkat 3. Coba itu calon kita, coba ya. Cara ngeceknya satu lagi, coba dicek kira kalau diturunkan terhadap y hasilnya dia 3x pangkat 6 y pangkat 2 apa enggak. Oh, kalau x pangkat 6 y pangkat 3 itu diturunkan terhadap y hasilnya itu 3x pangkat 6 y pangkat 2, benar, cocok. Berarti memang ini fungsi yang kita cari. Selanjutnya untuk suku yang kedua, kelompok yang kedua, 4x pangkat 3 y pangkat 5 dx ditambah 5x pangkat 4 y pangkat 4. Kita harus nyari fungsi yang kalau diturunkan terhadap x hasilnya itu 4x pangkat 3 y pangkat 5. Berarti turunkan terhadap x itu y nya dianggap konstan, jadi y pangkat 5 nya dianggap tetap, tinggal 4x pangkat 3. Hasil penurunannya itu 4x pangkat 3. Berarti fungsi yang awalnya berapa? X pangkat 4. Oh, jadi kemungkinan calon fungsi kita itu x pangkat 4 y pangkat 5. Kalau diturunkan terhadap y, coba kita cek apakah hasilnya sama dengan ini. Ternyata benar, 5x pangkat 4 y pangkat 4. Berarti ini fungsinya yang kalau diturunkan turunan totalnya itu ini tuh x pangkat 4 y pangkat 5 dc. Sehingga kalau gitu kita jadikan satu, kemudian diintegralkan kedua ruas, ketemu solusinya x pangkat 6 y pangkat 3 ditambah x pangkat 4 y pangkat 5 sama dengan c. Cukup mudah bukan? Satu lagi materinya ya, semoga cukup 15 menit. Nah, yang kedua, yang terakhir, faktor integrasi. Nah, kadang-kadang kita itu akan menemui PD yang tidak eksak. Tetapi kalau nggak eksak itu kita tetap bisa mencari solusinya pakai cara PD eksak. Caranya bagaimana? Kita harus nyari yang namanya faktor integrasi. Faktor integrasi itu apa sih? Faktor integrasi itu adalah pengali yang dapat membuat suatu PD itu berbentuk eksak. Misalkan ini, mu itu disebut faktor integrasi PD jika kalau PD itu dikalikan dengan mu, hasilnya dia PD eksak. Contoh ya, langsung aja. Kita punya fungsi ini, PD ini. PD ini kalau saya cek turunkan terhadap y, ini hasilnya 2y. Turunkan terhadap x, hasilnya ini adalah turunkan terhadap x, ini hasilnya y. Kan tidak sama. Jadi ini PD itu tidak eksak. Nanti silakan detailnya silakan Anda coba sendiri. PD ini tidak eksak. Nah, terus kita pengen menunjukkan bahwa mu xy sama dengan x itu faktor integrasi. Caranya bagaimana? Kita kalikan kedua ruas dengan x. Jadi ruas kiri kita kalikan dengan x, ruas kanan juga dikalikan dengan x. Ruas kanan hasilnya 0 ya. Ruas kiri jadi ini x pangkat 3, ini xy kuadrat ditambah x kuadrat ditambah ini x kuadrat y dy. Nah, selanjutnya sudah dikalikan, kita cek apakah dia eksak apa bukan. Karena diturunkan terhadap y hasilnya 2xy, ini diturunkan terhadap y x hasilnya 2xy, berarti kan sama. Jadi dia eksak. Setelah dikalikan dengan mu dengan x, dia eksak. Berarti kalau gitu mu ini merupakan faktor integrasi. Jadi kalau PD dikalikan dengan suatu faktor dia jadi eksak, berarti faktor itu disebut faktor integrasi. Sudah ketemu PD yang eksaknya, kita tinggal kelompokkan pakai pengelompokan variabel. Kita ketemukan solusinya adalah 1/4 x pangkat 4 ditambah 1/3 x pangkat 3 tambah setengah x kuadrat y kuadrat sama dengan c. Demikian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.